Samsuri, salah satu warga yang tinggal di tempat kejadian perkara kasus Vina, bercerita soal penggerebekan di tempat kerja Aep. Hal ini disampaikan Samsuri saat ditemui di Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Samsuri mengungkap fakta bahwa beberapa hari sebelum kejadian, terpidana Eko dan Hadi ikut bersama warga sekitar untuk menggerebek tempat bekerja Aep karena diduga membawa 2 orang wanita. Kalau sering nongkrong ya hanya sekedar mungkin namanya pekerja bangunan dia kumpul di sini nongkrong gitaran biasa godain cewek apa gitu ya, maaf ini ya Kenakalan lah biasa iya gitu ya Pak. namanya anak muda godain cewek wiu gitu kan. Nah di situ masalah nongkrong, cuman ini dia yang pelaku ini, maaf ya saya kasih penjelasan, yang namanya sebelum kejadian, yang namanya Eko sama Hadi, malam apanya saya nggak tahu. Cuman saya lagi ngobrol sama adik saya 2 orang. Dia datang, Eko sama Hadi itu datang, dia terus ngomong, "Ang, saya pengen gerebek orang." Kenapa permasalahannya? Karena pengen grebek pencucian mobil karena dia bawa cewek. Bener kamu ngomong kayak gitu? Bener Ang, kata si Eko sama Hadi. Ya udah kalau kamu bener, tapi kita ngikutin prosedurnya. Jangan semena-mena kita tahu main hakim sendiri. Izin RT dulu. Kalau kamu ya bener-bener ngomong kayak gitu, nanti tanggung jawab saya izin ke RT. Barulah saya tindak ke RT Papasren. Waktu itu penggerebekan, nah Papasren, saya ngomong sama Papasren, Papasren tindak, ayo ikut, yang ikut menggerebek Eko, saya, adik ipar saya 2, saya sama Pak RT 6 orang dulu itu. Nah barulah berjalan ke depan bengkel, diketok-ketok. Mas, enggak keluar. Sampai nunggu lama, mungkin ya namanya anak muda, agak kasar pengetokannya itu, dok. Sampai Pak RT yang ngomong, setelah dibuka, ada yang menanyakan, "Mas, bener kamu bawa cewek di sini?" "Enggak," katanya, "enggak ada. Sok aja lihat aja, enggak ada." Nah, kan pemuda khususnya masyarakat yang di wilayah sini masih nggak percaya. Barulah dia menggeledah, akhirnya itu ada perempuan 2 di kamar mandi. Tuh barulah emosi, ya maaf ya, namanya emosi nggak bisa spontan. Ada yang melemparkan kursi, pokoknya ada yang apa nggak tahu. Cuma saya udah jangan main kekerasan, udah jangan, panggil Pak RT kata sayanya. Panggil Pak RW, kontak Pak RW, datang Pak RW Yitno tuh, saya terus sampai bahkan warga sini ngomong, "Kamu orang andon usaha, berani-beraninya kamu pengen mencemarkan, menjelekkan warga di sini, sedangkan warga di sini aja nggak begitu." Emang nggak ada respon, maksudnya nggak ada tindakan apa ya dari AF sama itu, mungkin bersalah apa ya, nggak ada respon apa, diem aja karena ngerasa ada bukti ceweknya itu. Barulah, nah sempat RW itu ngomong, "Ya kalau sumpah pakai kekerasan saya nggak tanggung jawab." Baru itu diam semua warga itu dari omongan Pak RW itu. Usut udah lama-lama udah beres. Pokoknya warga di sini jangan sekali-kali lagi kamu bawa cewek. Nanti saya ingatkan lagi, jangan sekali-kali. Tapi penggerebekan itu banyak Pak yang tahu Pak. Nggak ada malam. Yang tahu ya pokoknya itu yang terakhir itu Pak RW. Jadi ada 6 orang waktu kita penggerebekan, saya, Hadi, Eko, adik ipar saya 2, sama Pak RT. Itu juga Pak RT yang maju duluan, itu yang ketok-ketok.
mungkin waktu itu memanas, sampai sama saya ngomong sama rekan-rekan, udah panggil Pak Yitno aja, Pak RW suruh ke sini, biar tahu ini pendatang berani-beraninya ibaratnya pengen berulah di sini. Pak, penggerebekan itu ingat nggak di tanggal berapa? Saya nggak ingat. Tapi sebelum atau setelah Eko sama Hadi ditangkap? Sebelum ditangkap. Ya kalau bulan, nah Masuk bulan Agustus. bulan Karena dekat, Agustus itu. dekat dari peristiwa penangkapan itu ya Pak. Kalau penangkapan apanya? Eko sama Hadi ini kan ditangkap Eko sama Hadi ini. Ya deket, ini kan di depannya. Ini kan makanya. Waktunya. Oh, selang berapa hari itu? Selang berapa hari? Iya. Setelah saya penggerebekan berapa harinya itu ketangkep. 3 apa 4 hari saya lupa itu. Maaf ya. Lupa. Jadi Bapak menilai bahwa Eko sama Hadi ini bukanlah geng motor Pak. Bukan, itu bukan geng motor, karena segala apa-apa kalau ang mau kemana, jadi selesai itu sopan, biarpun saya orang tua merasa dihargai lah. Dan akhir-akhir ini nama AF ini hadir ke permukaan setelah dia dimintai keterangan polisi ya Pak. Si AF ini yang menyatakan bahwa melihat adanya geng motor dan lain sebagainya ya Pak. Nah, sebetulnya di malam itu ada nggak sih Pak keributan-keributan di sini Pak? Nggak ada Mas, nggak ada keributan. Nggak ada geng motor. Kalau di sini sebenarnya nggak ada keributan, di sini aman-aman aja Mas, nggak ada permasalahan, nggak ada. Nggak ada tudingan di belakang showroom, ada mohon maaf ruda paksa terhadap Vina, pembunuhan terhadap Eki dan lain sebagainya. Ada nggak Pak di waktu itu ada rame-rame begitu, ngedenger nggak sih? Nggak ada.